Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamun, alimun yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abu Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani menurutnya sifat ilmu terbagi menjadi dua, yaitu sifat rabi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan pengetahuan si subjek tentang keberadaan objek. Dan sifat matbu, yaitu ilmu yang keberadaannya tidak memerlukan objek bergantung pada pengetahuan dan keinginan si subjek. Iman secara bahasa berarti membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan pada anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi pengertian iman kepada Allah yaitu dengan sepenuh hati membenarkan bahwa Allah SWT itu benar adanya dengan sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Seseorang dikatakan beriman ketika ia sempurna memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkannya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya, yaitu pada rasul pilihannya, dengan kebenaran nyata dan petunjuk yang jelas bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan pada hadis maksudnya merupakan pembenaran batin. Baiklah, rukun iman kita ada 6, yakni yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada para nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Hal-hal yang membatalkan iman. Hal-hal yang membatalkan iman diantaranya yang pertama, mengingkari dari kekhususan atau rububiyah Allah atau mengaku mempunyai kekhususan dari Allah. Yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah. Yang keempat, tidak menerima sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kelima, mendustakan Allah. Yang keenam, mengolok-olok Allah atau agama Islam. Amal. Amal merupakan perwujudan sesuatu yang menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa rupa baik ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Nilai dari amal berdasarkan pada niat. Sebab demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya. Berikut beberapa amalan ringan berpahala besar. 1. Mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan, berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana engkau janjikan kepadanya, akan mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mengamini imam waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila imam beramin, maka beramin pula karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka telah dihapus dosanya yang lalu. 3. Mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu.
Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya. 4. Membaca basmalah ketika beraktivitas. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. 5. Tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan Allah pada ciptaannya, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. 6. Sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapat kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar gembira, Rasulullah langsung sujud syukur kepada Allah. 7. Istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan.